kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Nama saya Diana Arfiana Ayupusita dari SMK Bina Nusa Selawi. Saya Desi Utami dari SD Negeri Sekarang Nomor 2. Saya Susurno dari SMK Negeri 1 Utami. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching supervisi akademik. Pada hari ini saya berkesempatan menjadi pengamat, sementara Bu Desi sebagai coach dan Pak Susurno sebagai coach. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan pengamatan dilakukan tahapan prasupervisi, yaitu untuk mendiskusikan rubrik penilaian, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, menanyakan kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, serta menanyakan indikator ketercapaian. Berikut tahapan prasupervisi. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Dian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Desi, berarti hari ini adalah jadwal Bu Desi untuk melakukan sesi coaching bersama dengan Pak Sus ya? Iya. Jadi bagaimana Bu Desi? Sudah siap atau belum? Siap. Alhamdulillah kalau Bu Desi sudah siap. Baik Bu Desi, seperti yang Bu Desi ketahui, hari ini saya bertindak sebagai pengamat. Nah, sebelum Bu Desi melakukan sesi coaching dengan Pak Sus, saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Boleh ya? Boleh ya, mau. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan rubrik penilaian observasi Bu Desi. Jadi nanti ketika Bu Desi melakukan sesi coaching dengan Pak Sus, saya harap Bu Desi mampu untuk menunjukkan sikap sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kira-kira Bu Desi sanggup tidak? Insya Allah sanggup. Luar biasa. Saya suka semangatnya Bu Desi. Harus semangat. Harus semangat, betul sekali. Dan masih tentang ini ya Bu, masih tentang rubrik penilaian observasi. Selain nanti memunculkan sikap coach, diharapkan juga Bu Desi mampu untuk menunjukkan kompetensi inti dari coaching. Ya, dan masih tentang rubrik penilaian observasinya ya Bu ya. Nanti diharapkan juga Bu Desi mampu menunjukkan percakapan yang sesuai dengan alur tirta. Nah, Bu Desi masih ingat tidak apa kepanjangan dari alur tirta? Masih. Coba sebutkan. Tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Luar biasa. Ini membuktikan bahwa Bu Desi sudah sangat siap sekali untuk melakukan sesi coaching dengan Pak Susono. Siap. Luar biasa. Baik, saya suka semangat Bu Desi. Selanjutnya Bu Desi, sebelum Bu Desi mulai sesi coaching dengan Pak Susono, saya ingin bertanya dengan Bu Desi. Untuk coaching hari ini, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Desi kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua bidang, Iya. yaitu pendengaran aktif dan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada dua ya Bu ya, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi yang Bu Desi sebutkan ini, kira-kira manakah kompetensi yang ingin lebih spesifik Bu Desi kembangkan? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu di sini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif itu kan bisa menggali permasalahan yang ada pada coaching. Wah, luar biasa. Saya setuju sekali dengan Bu Desi. Memang ketika kita melakukan proses coaching, mendengarkan dengan aktif itu bisa membantu kita untuk menggali potensi yang ada pada coaching. Luar biasa. Dan ini pertanyaan terakhir nih Bu Desi sebelum Bu Desi mulai sesi coachingnya. Indikator ketercapaian apa dalam sesi coaching ini yang ingin Bu Desi raih? Indikator keberhasilan yang ingin saya raih adalah menerapkan sesi coaching secara runtut sesuai dengan alur kita, sehingga bisa membantu coaching itu untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa. Berarti bisa saya simpulkan di sini bahwa indikator yang ingin Bu Desi raih adalah Bu Desi ingin melakukan sesi coaching dengan Pak Sus sesuai dengan runutan alur percakapan dia, sehingga bisa memaksimalkan potensi coaching untuk bisa menggali solusi dari permasalahannya. Begitu ya Bu Desi? Iya, betul sekali ya. Luar biasa Bu Desi, saya suka semangatnya dan mudah-mudahan nanti sesi coaching bersama Pak Susnya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta, kemudian Bu Desi bisa mencapai indikator ketercapaian yang ingin Bu Desi raih. Amin. Sudah siap berarti ya Bu? Siap. Oke, Ya. selanjutnya silakan Bu Desi melakukan sesi coaching dengan Pak Sus. Saya doakan mudah-mudahan semuanya lancar dan berhasil.
Langkah selanjutnya yaitu pengamat melakukan supervisi. Pada tahapan supervisi, pengamat akan mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan serta berdasarkan hasil pra-percakapan. Berikut tahapan supervisi selengkapnya. Assalamualaikum Pak Sus. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masalah apa Pak Sus? Jadi ini Bu Desi, saya kan sebagai guru terus PKC ya. Saya merasa kurang mampu berkomunikasi dengan baik sama siswa. Saya lebih suka melakukan pengajaran yang langsung praktik daripada penjelasan materi. Nah di sini yang saya temukan saya adalah kurang aktifan saya dalam komunikasi dengan siswa, kurang memahami saya. Baik Pak Sus. Dari cerita Pak Sus tadi bisa saya simpulkan bahwa tujuan dari obrolan kita hari ini adalah untuk menemukan solusi atas permasalahan yang Pak Sus hadapi. Pak Sus merasa kurang mampu berkomunikasi dengan siswa. Begitu Pak Sus? Terus sekali Bu Desi, Sejak kapan Pak Sus kurang mampu berkomunikasi dengan siswa? Sejak kapan Pak Sus merasa kurang mampu berkomunikasi dengan siswa? saya merasa kurang mampu berkomunikasi dengan siswa itu sejak saya mengambil mata pelajaran. Apakah sebelumnya Pak Sus itu tidak pernah merasakan hal seperti itu? Tidak. Lalu apa yang Pak Sus lakukan setelah itu? Yang saya lakukan, saya mencoba untuk refleksi diri. Dan bagaimana hasilnya Pak Sus? Sepertinya setelah saya melakukan refleksi diri, saya merasa tidak mampu berkomunikasi dengan siswa. Terus karena siswa kelas 12 itu memiliki karakter yang jelas berbeda dengan siswa kelas 11 maupun kelas 10. Bagaimana dengan faktor internalnya Pak Sus? Iya Bu, saya menyadari saya kurang bersosialisasi dalam berbagai macam kegiatan. Mungkin itu juga salah satu penyebab saya merasa kurang mampu berkomunikasi dengan siswa. Luar biasa ya, dalam hal ini Pak Sus itu perlu diapresiasi karena sudah mampu melakukan refleksi diri. Kemudian harapan Pak Sus itu selanjutnya bagaimana Pak Sus? Saya berharap bisa lebih lancar dan lurus lagi ketika melakukan komunikasi atau komunikasi dengan siswa sehingga tidak akan lagi itu. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, itu apa saja yang Pak Sus lakukan? Misalnya yang sudah saya lakukan adalah saya berusaha untuk mengkondisikan kelas terlebih dahulu supaya suasananya menjadi nyaman. Kemudian saya juga berlatih olah nafas supaya ketika berbicara tidak terlalu cepat sehingga mudah dilupakan. Bagaimana hasilnya Pak Sus? Sudah cukup berhasil sih Bu, tapi belum sepenuhnya. Kira-kira ada nggak cara lain yang Pak Sus kembangkan untuk mengatasi permasalahan yang Pak Sus hadapi? Ada Bu, sepertinya saya juga harus bergabung aktif dalam berbagai organisasi. Apakah menurut Pak Sus akan berhasil? Saya yakin hasil dengan aktif dalam suatu organisasi, kemampuan saya dalam berkomunikasi juga pasti akan menjadi terlatih. Pak Sus mau melakukannya? Mau. Luar biasa ya, kira-kira kapan rencana Pak Sus tersebut akan dilakukan? Mungkin dalam bulan ini Bu, Apa yang pertama kali akan dilakukan oleh Pak Sus? saya akan mencoba untuk menginventarisir terlebih dahulu kira-kira komunitas-komunitas atau organisasi apa yang mungkin bisa saya ikuti. Bagaimana caranya? Caranya dengan melakukan menulis dengan tentang jawab tentang organisasi atau komunitas yang sudah berjalan dan akan saya sudah Luar biasa sekali ya Pak Sus. Kira-kira komitmen seperti apa yang Pak Sus lakukan agar rencana Pak Sus ini dapat berjalan dengan baik? saya harus berkomitmen sepenuh hati. Saya akan melakukan hal yang baik yang sudah saya lakukan, seperti mengkondisikan kelas terlebih dahulu supaya suasananya bisa menjadi lebih nyaman.
dan juga latihan nafas. Saya juga berkomitmen untuk segera mencari tahu organisasi atau komunitas yang mungkin bisa saya ikuti. Kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan oleh Pasus untuk melaksanakan rencana tersebut? Saya butuh dukungan dari kepala sekolah, termasuk rekan juga bisa mendukung saya. Baiklah Pasus, untuk dukungan tersebut insya Allah akan siap kami bantu. Terima kasih Bu. Terima kasih sudah membantu saya dalam menemukan solusi atas permasalahan saya yang saya hadapi ini, dan saya sudah bisa menjadi lega sekarang Bu. Saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan. Sama-sama Pasus, saya juga senang bisa membantu Pasus. Semoga permasalahan yang Pasus hadapi itu bisa terselesaikan dengan adanya rencana aksi yang akan Pasus laksanakan. Amin. Kalau begitu saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah melakukan tahapan supervisi, pengamat melakukan tahapan pra-supervisi. Pada tahapan ini, pengamat menanyakan kepada coach tentang apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Pengamat juga menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data, serta menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan. Berikut tahapan pasca supervisi yang dilakukan oleh pengamat. Baik, Bu Desi, alhamdulillah sesi coachingnya sudah selesai sama Pak Sus, luar biasa. Bagaimana perasaan Bu Desi sekarang? Alhamdulillah sudah lega. Sudah lega. Baik, Bu Desi, tadi saya mengamati bagaimana berjalannya proses coaching yang dilakukan Bu Desi terhadap Pak Sus. Mungkin Bu Desi bisa refleksi sedikit. Tadi bisa diceritakan sedikit Bu Desi apa yang terjadi dalam sesi coaching hari ini? Baik, Bu Dia. Tadi saya melakukan proses coaching bersama Pasus, di mana Pasus itu memiliki permasalahan yaitu kurang mampu dalam berkomunikasi dengan siswa. Dalam coaching tersebut, saya sudah melakukan alur tirta secara rutin serta sudah mendengarkan dengan rasa. Hasilnya, coaching bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah. Jadi kalau menurut Bu Desi, apa yang sudah baik dari proses coaching hari ini? Yang sudah baik? Yang sudah baik itu menurut saya itu dapat mendengarkan dengan rasa dan tidak melabeli coach sehingga percakapan itu bisa berjalan dengan lancar. Bagus sekali Bu Desi. Saya juga setuju karena saya berdasarkan hasil pengamatan juga seperti itu Bu Desi. Nah, bagaimana dengan yang perlu diperbaiki Bu Desi? Menurut Bu Desi? Menurut saya yang perlu diperbaiki itu adalah saya itu dapat menggali kekurangan kemampuan dalam memberikan pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali permasalahan pada coaching. Iya. Baik Bu Desi, luar biasa sekali refleksi diri yang Bu Desi lakukan, dan berikut adalah hasil pengamatan saya setelah tadi saya melakukan pengamatan terhadap sesi coaching yang Bu Desi lakukan. Saya melihat bahwa secara garis besar ini Bu Desi sudah berhasil loh menunjukkan sikap sebagai seorang coach, yaitu kemitraan misalnya. Bu Desi sudah berhasil menunjukkan Bu Desi itu setara atau sejajar dengan coachingnya. Bu Desi tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih tinggi dari coaching tersebut. Itu berarti Bu Desi sudah mewujudkan kepemimpinan seorang coach, yaitu kemitraan. Selain itu juga Bu Desi ada proses kreatif, yaitu Bu Desi mampu menggali berbagai alternatif solusi permasalahan pada diri coaching. Nah, selain itu juga Bu Desi sudah mampu nih memaksimalkan potensi coaching dengan cara memberikan pertanyaan berbobot yang mampu membantu coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Ini patut diapresiasi sekali Bu Desi. Terima kasih, luar biasa. Dan bukan hanya itu saja Bu Desi, hasil pengamatan saya juga menunjukkan bahwa Bu Desi ini berhasil mengembangkan kompetensi mendengar dengan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Dan terakhir, Bu Desi ini sudah berhasil melaksanakan coaching tadi dengan menggunakan alur kita secara runut. Tadi ada tujuan, tadi ada identifikasi, ada rencana, dan diakhiri dengan tanggung jawab. Jadi kalau kita mau tarik kesimpulan ya Bu Desi dari hasil pengamatan saya, proses coaching yang dilakukan Bu Desi ini sudah baik dan sudah mencapai indikator tercapaian yang Bu Desi tetapkan, sudah tercapai dengan baik. Terima kasih. Ya, dan terakhir Bu Desi, adakah kompetensi
lain yang masih ingin Bu Desi kembangkan di kemudian hari? Kompetensi lain yang ingin saya kembangkan yaitu pelajaran penuh. Ya. Jadi di kesempatan lain dalam sesi coaching yang ingin saya terapkan yaitu teknik stop. Iya. Ya, supaya coach itu merasa nyaman dalam mengutarakan permasalahan yang sedang dihadapi. Luar biasa. Berarti ingin menerapkan teknik stop pada proses coaching berikutnya. Ini juga mengaitkan dengan pelajaran yang sebelumnya Iya, berarti ya. Mantap. Saya yakin Bu Desi pasti bisa melakukan hal tersebut. Pasti selanjutnya di sesi coaching berikutnya bisa lebih baik lagi dari ini dan bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lainnya. Tetap semangat Bu Desi. Jadi inspirasi buat guru yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.